Holy Balai. Holy Balai bener ya? Saya bukan Holy Balai. Waduh. Saya Holy Balai. Ha. Wih. Ini yang pertama ya? Bener. Dan dulu tuh gue tuh pernah ikut ajang kompetisi lain loh di Indonesia. Dan semuanya alhamdulillahnya nolak. Dan sekarang ketika gue masuk Indonesia's Got Talent viral. Nah lo nyesal kan lo nolak gue. Yeah. Halo guys, welcome back to Ngobrol Asik. Hari ini kita kedatangan tamu yang istimewa. Kemarin baru banget selesai dari acara Indonesian Got Talent ya. Holy Balai. Holy Balai bener ya? Saya bukan Holy Balai. Waduh. Saya Holy Balai. Ha. Wih. Saya pesulap paling sakti di dunia. Hilang. Langsung berubah guys ya. Oke, ini udah balik ini ya. Udah balik. Yang tadi itu siapa itu? Itu adalah pesulap paling sakti di dunia. Oke, guys. Mungkin diulang lagi kali ya. Mulai dari awal lagi, ini kan beda soalnya yang tadi. Pesulap yang sekarang bener aslinya gitu. Ya bro, salam kenal ya. Terima kasih udah mau hadir di podcast kami dari Ngobrol Asik. Ini udah lama gue bro, soalnya gak podcast sudah sebulanan lebih. Ini baru datang lagi karena Holy Balai katanya mau datang. Yang kemarin lagi rame itu. Ya udah, gas gue bilang. Lanjut. Jadi boleh dong bro perkenalkan diri lu tapi dengan cara yang tadi gitu. Gitu. Oke. Iya. Oke. Saya Holy Balai. Holy Balai. Ha. Udah ya, normal. Oke, Holy Balai ini terinspirasi dari mana sih namanya? Holy Balai itu sebenarnya nama asli gua yang memang dasar di KTP, di credit card semua Holy Balai. Beneran? Bener. Jadi mungkin nggak pakai Y kali, nggak pakai. Ini kan LLY Balai, maksudnya Balai bener gitu? Bener Balai. Jadi di keluarga gue tuh memang namanya Holy semua. Jadi kakak gue pertama Holy Pranata, kedua Holy Sari, ketiga gue Holy Balai, adik gue yang bontot Holy Soka, dan bokap gue juga Holy men. Oh gitu. Coba tebak Holy apa? Ampun. Dia cuma konten. Emang yang kepikiran itu tadi jadi spontan gitu. Spontan ya. Sorry. Bokap gue tuh Holianto. Beneran. Bokap gue tuh Holianto. Tapi gue gak percaya namanya beneran di KTP-nya Holy. Boleh bukti gak? Boleh. Tapi di luar agak lama. Gak apa-apa. Tapi bener ya. Bener. Nama asli. Nama asli Holy Balai. Tapi arti dari nama itu apa sih? Jadi gini, bokap gue kan pelaut ya. Oh oke. Bokap gue pelaut dan kebetulan pada saat ibu gue mau melahirkan gue, dia bersandar di Tanjung Balai Pulau Karimun. Nah Balai itu diambil dari nama itu. Nah Holy ini memang dasarnya di awalnya kan dengan kata holy ya. Jadi disambung aja Holy Balai gitu. Oke. Berarti yang kemarin di Got Talent itu komedi ya? Masuknya apa sih? Komedi. Sebenarnya itu bentuk lain dari stand up komedi. Bentuk lain dari stand up komedi. Kayaknya gue pernah lihat juga komedi kayak gitu di luar negeri, bener ya? Iya betul. Jadi, emang itu kebetulan aja apa gimana sih? Emang ada inspirasi juga gitu? Iya, jadi sebenarnya Holy Balai yang sekarang viral di sosial media ataupun di TV itu adalah hasil dari apa yang gue tonton sebelumnya. Jadi kan banyak hal yang gue tonton ya, baik itu magician, stand up comedian, atau cerita-cerita lucu di TV, cerita-cerita lucu di YouTube. Jadi Holy Balai yang sekarang itu adalah terminal ide kreatif yang gue kumpulkan jadi satu, jadi seperti yang viral sekarang. Tapi lu bakal ngira gak sih kalau masyarakat itu benar-benar nerima apa yang lo bawa? Karena kan pasti ada ketakutan, mungkin beda sama penonton dari sana. Iya gitu betul. Kan. Dan gue yakin banget ini gue tuh yang satu-satunya di Indonesia. Ini yang pertama ya? Bener. Dan dulu tuh gue tuh pernah
ikut ajang kompetisi lain loh di Indonesia. Dan semuanya alhamdulillahnya nolak. Oh mungkin pemikirannya belum ke sana gitu ya orang masyarakat kita. Dan sekarang ketika gue masuk Indonesia's Got Talent viral. Nah lo nyesal kan lo nolak gue. rating TV lo. Oke bro, butuh berapa lama sih untuk mempelajari semua yang lo tampilin itu? Sebenarnya gue itu belajar sekolah dulu, sekolah stand up comedy itu tahun 2018 awal. Oh. Itu di Arteri Pondok Indah, belajarnya sekolah stand up comedy. Menurut gue dulu stand up comedy itu susah karena menurut gue kan kita harus menyamai skrip. Iya, terus kita harus acting juga depan panggung. Ternyata setelah belajar kesini tuh ternyata itu bagus gitu. Gue pengen nunjukin gitu ke semua orang. Kita tuh ngelucu tuh nggak perlu menghina orang, men. Nggak perlu kita ngata-ngatain orang dan itu syukurnya kepake ilmunya sama gue yang sekarang nih. Gitu. Okay. Jadi gue pengen nunjukin aja. Ternyata lu mau komedi boleh lah. Jadi kalau suatu saat misalnya Azril mau main next Hollywood. Iya. Oke. Tapi proses bisa masuk ke Got Talent gimana sih? Karena kan itu ribuan orang pasti banyak banget. Banyak banget sih. Gue tuh dulu awalnya sih tidak berekspektasi luar biasa sampai Indonesia's Got Talent karena berdasarkan story yang sebelumnya kan gue nggak pernah diterima nih. Iya. Gue dulu daftarnya online dan di online pun itu view gue tuh paling dikit, dikit banget tuh. Nggak lolos lah gue. Yang lain udah pada ribuan, gue baru 80 view aja pada saat itu. Nah tiba-tiba gue di DM tuh Kak Holly. Abis itu dia minta Kak Holly boleh minta kirimin 5 video lagi nggak ke kita buat make sure. Udah dikirim. Akhirnya lanjut nih sampai sekarang tuh. Tapi ya membuatnya akhirnya lu tuh pede tuh apa bro? Gini, kalau yang bentuk sekarang itu sebenarnya diciptakannya itu di tahun 2019 akhir. Udah mulai show tuh dari kafe ke kafe, masih skupnya kecil kan. Nah 2020 masuk pandemi, udah tuh hilang. 2020 sampai 2022 udah hilang tuh. Cuma secara latihannya tetap gue latihin terus. Ide kreatifnya masih tetap gue gali, gue tonton apapun yang menurut gue itu menginspirasi ya. Gue tonton semua tuh. Jadi ya udah pokoknya jangan berhenti berkarya deh intinya gitu. Oke. Tadi kan lu juga sempat mention pernah ditolak. Itu lu dibully juga berarti? Oh parah. Ada cacian juga. Cacian juga. Gue tuh sebenarnya tahun 2021 juga viral. Viralnya itu efek domino dari guru yang mengajar gue itu namanya Ramon Papana. Yang menghakikan open mic. Nah gue kan belajar di sana itu tahun lalu tuh viralnya gara-gara open mic lah. Pokoknya gue tapi yang menjadi tanda tanya besar kenapa gue yang dihajar pada saat itu. Dan gue kan orang baru di entertainment secara umum ya. Kena bulian tuh gue ngerasa tuh baper banget gak sih. Lu dasar lu antek-antek lu pengguna lu apalah ini semua kesebut semua sampai bahasanya menurut gue tuh bukan bahasa orang berpendidikan kan. Ya udah akhirnya pada situ gue down tuh. Tapi ya gue berpikir secara bijaksana gara-gara itu gue dikenal. Bahkan dulu kalau lu boleh tahu nih ya. Emang harus lu tahu sih. Jadi Holy Balai. Jadi Holy Balai itu dulu yang Holy Balai itu pernah didiskreditkan sama seorang komika besar, tapi gue nggak mau spill itu namanya siapa. Gue didiskreditkan Holy Balai itu karena menurut gue pada saat itu mungkin lu ilmunya belum nyampe untuk komedi ya. Cuma kan kebuktinya pas sekarang nih, sombong. Oh jadi lu pemberian itu ditolak sama yang itu lu dibilang begitu, belum nyampe gitu segala macam ya. Gitu. Oke bro, lanjut nih. Ekspresinya itu flat banget loh yang melotot itu gimana sih bro? Itu beneran apa lu ada teknik atau gimana? Itu sih teknik sebenarnya itu. Atau lu pakai softland yang bisa begitu? Itu sebenarnya perih banget men. Itu perih banget. Kalau gue punya waktu nyuri waktu untuk kedip, gue kedip. Tapi yang di Indonesian Got Talent itu bener-bener lu itu kan lama ya? Iya lama banget. Mungkin kan udah kelatih kali ya. 3 tahun gila. Masa gak bisa melek 5 menit. Jadi setiap mau tidur apa ada enggak. Ada ritualnya dulu apa gimana sih? Enggak. Jadi ya lebih karena memang udah habit. Jadi kalau udah habit jadi kayak udah ya normal aja. Kayak orang habit makan banyak
Jadi makan banyak terlihat normal. Padahal kalau kita yang doyan makan dikit itu terlihat tidak normal kan. Tapi kan kalau makan masih ya bisa lah lo begitu. Tapi kan kalau ini kan cuman paling di Indonesia bisa kehitung jari gak sih yang bisa kayak lo ini? Spesial dong. Bener spesial harus diapresiasi. Ya balik lagi ke latihan, ke habit. Terus yang kedua, gue di situ kan yang gue tuh cobaan gue tuh tahan tawa pada saat di panggung, karena kan juri lo tahu sendiri kan kalau lihat Indonesia's Got Talent secara utuh ya, itu kan sangat men-trigger gue untuk ketawa pada saat itu. Waduh gila nih. Wah parah nih kalau bercandanya. Cuma kan gue harus acting yang sedemikian baiknya gitu kan. Iya. Bahkan pada saat tiba-tiba kondisi di panggung itu tidak kondisional, gue harus tetap kayak kondisi stay cool aja. Meskipun gue tahu wah salah nih di belakang gue gitu. Tapi pernah gak lo lagi perform gitu kedip atau pernah gak? Pernah, colong-colongan gila gak mungkin lah gila. Tapi untungnya pas di Got Talent semuanya lancar ya. Aman lancar. Oke. Mungkin gue mau nanya juga setelah dari Indonesian Got Talent mau kemana sih tujuannya Holy Ballet ini? Lagi sibuk apa sih selain bikin konten gitu ya? Sekarang lagi sibuk bikin konten, lagi sibuk bikin program, lagi sibuk meeting, ketemu orang, lagi sibuk ngerjain endorse, lagi sibuk luar biasa, lagi sibuk podcast, ya banyak lah yang disibukin lah. Ya pokoknya harus sustain terus lah ya. Iya betul. Apalagi di dunia industri ya perkontenan itu kan begitu ya. Iya harus upload tiap hari kan. Gak upload hilang nanti exposure. Bisa tanya ke teman-teman kita. Boleh kita sharing ya. Oke bro, suka duka menjadi Holy Ballet itu apa aja sih? Sukanya banyak karena gue bisa bikin orang senang dan terhibur ya. Berarti kan pahala gue banyak bro. Gila, lo bikin orang senang, gak bikin orang emosi. Mungkin sebagai orang emosi ya, tapi ya gue bodo amat, mungkin di haters gue ya. Bodo amat. Terus dukanya sebenarnya gini, dukanya itu pada saat ketika lo sekarang baik yang ngaku saudara, men. Gue bingung saudara gue yang mana. Oh, jadi begitulah ya manusia ya. Jadi ketika di bawah lu dianggap apa? Ketika di atas semuanya semua aku saudara. DM tuh antri. Iya. Bro, lu inget gue gak bro? Hah, siapa gitu kan? Ya gue kan bingung yang memilih ya. Lu saudara gue, tapi kemarin lagi proses kok gak ada Magic. Magic itu sebagian dari komedi. Itu doang dukanya, gue memilih siapa gitu yang jadi saudara gue gitu. Oke bro, mungkin kedepannya mau ada inovasi komedi-komedi yang tetap lu jalan sekarang atau ada konsep-konsep baru lagi? Ada konsep-konsep yang baru lagi. Sekarang sih lagi cari produser. Mungkin Om Anang mau jadi produser kita. Mungkin Holy Ballet mau masuk ke kita. Mau masuk ke manajemen kita. Boleh. Tolong ya Rap. Oke, Holy Ballet terima kasih udah datang ke Ngobrol Asik. Semoga ke depan nanti kita bisa mungkin jadi ya masuk ke DR Maca ya. Boleh. Oke, terima kasih. Bye-bye teman-teman. Thank you.